Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ajeng. Waalaikumsalam, Ibu Ella. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak-anak sehat juga Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Baik Bu Ajeng, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu ya. Hari ini saya akan mengkomunikasikan kepada Bu Ajeng berkaitan dengan praobservasi yang akan Bu Ajeng lakukan nanti saat supervisi ya. Iya. Jadi saya jelaskan dulu tujuan kita melakukan praobservasi ini untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Ajeng dalam pengembangan diri sebagai seorang guru Ibu. Iya. Kira-kira kelas mana yang akan Ibu observasi nanti? Saya memilih kelas 12 MIPA 4 Ibu, karena kebetulan saya mengajar di kelas 12 semua. Dan yang waktunya cocok itu kelas 12 MIPA 4. Waktunya kapan Ibu? Selasa besok Ibu. Selasa tanggal 18. Selasa tanggal 18. Kira-kira jam berapa Ibu? Jam pelajaran pertama dan kedua. Jam 7 itu mulai berarti. Jam 1-2 Iya. berarti ya Bu. Oke. Kita sepakat berarti supervisi nanti akan dilakukan hari Selasa 18 Oktober di kelas 12 MIPA 4 ya Bu Ajeng, di waktu jam 1-2 jam 7.00 ya Bu, sampai jam 8.30. Dengan kegiatan praobservasi supervisi ini Ibu, kira-kira tujuan yang ingin dicapai Bu Ajeng dalam pembelajaran itu seperti apa? Jadi kan ini kan saya kan akan kita tuh mau belajar tentang ini Bu, unsur-unsur musik. Jadi ada materi musik kontemporer dan musik populer untuk kelas 12 lah. Itu kita ambil yang unsur-unsur musik secara umum, secara general. Nah itu saya pengen sih anak itu lebih ngerti ya Ibu, kayak misalkan tempo, terus apa namanya ritme, irama, nada seperti itu. Biar mereka lebih punya pengetahuan lah yang cukup. Iya. Kira-kira nanti saat saya melakukan supervisi Bu Ajeng, yang saya amati itu di bagian mananya? Ini Bu, model pembelajaran sih menurut saya perlu. Model pembelajaran. Seperti apa model pembelajaran yang Bu Ajeng lakukan nanti? Saya nanti mau menggunakan model pembelajaran tim skill turnamen. Jadi nanti anak-anak saya gabungkan, saya ini kan menjadi beberapa tim ya Bu, beberapa kelompok. Nah, itu karena satu kelas ada 36, saya bikin satu kelompoknya itu 6 agar mereka ketika melakukan games ataupun diskusi itu lebih mudah gitu Bu, tidak terlalu banyak anak. Jadi lebih bisa memahami materinya, lebih bisa memahami topik-topik diskusinya dengan baik seperti itu. Terus nanti kita ada games. Gamesnya itu karena ini unsur musik, saya juga mengaitkan langsung dengan penciptaan karyanya. Penciptaan karyanya itu adalah membuat lagu sederhana. Nah, gamesnya itu nanti membuat lagu sederhana, dan nanti turnamennya itu adalah menampilkan lagu itu. Berarti nanti pada pembelajaran Bu Ajeng saya harus mengamati proses diskusi yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya Bu. Kira-kira strategi apa yang akan Bu Ajeng lakukan nanti? Kalau saya sih, saya pengennya itu membuat ini Bu, media ya. Saya nanti akan pakai medianya itu dan menggunakan kartu untuk gamesnya itu. Kartu challenge namanya. Nanti anak-anak dari perwakilan kelompoknya itu akan menjadi perwakilan kelompok itu akan mengambil atau memilih gitu. Nanti tema-tema apa yang akan mereka gunakan untuk membuat lagu. Banyak itu suka buka. Kadang saya kalau misalkan anak-anak itu kita ada tugas kayak misalkan pianika memainkan akord seperti itu, saya biasanya kan per kelompok-kelompok Ibu, karena agar mereka bisa saling mengkoreksi masing-masing, walaupun nanti pada akhirnya saya akan cek satu-satu tiap anak untuk penilaiannya juga. Nah itu nanti mereka biasanya itu perwakilan kelas itu akan melakukan games kayak misalkan home pimpa, atau nanti saya berikan tebak-tebakan atau apa itu, biar nanti siapa yang cepat jawab, dia yang pilih topik apa, dia yang pilih apa, seperti itu. Oke, berarti seperti itu kompetensi yang Ibu inginkan dalam diskusi itu, tapi tetap penilaian nanti per individu gitu ya Bu. Oke. Dari setelah kita melakukan praobservasi ini, harapan Ibu Ajeng dalam supervisi itu nanti apa? Saya harap sih saya lebih ini ya Bu, lebih siap dalam melakukan KBM, karena saya administrasi saya bisa memenuhi,
secara praktik mengajarnya juga nanti lebih siap dari sisi materi dan anak-anak juga lebih siap gitu Ibu. Oke, sip. Saya doakan semoga nanti saat melaksanakan supervisinya Bu Ajeng bisa berjalan dengan lancar, apa yang Ibu harapkan bisa tercapai semuanya. Ya, amin, amin. Terima kasih Ibu. Saya mohon dukungannya Ibu dan mohon nanti koreksinya barangkali pastinya saya banyak kurang-kurangnya. Saya minta tolong diberikan masukan Ibu. Siap. Terima kasih ya Bu Ajeng ya, atas sama waktunya. Sekarang Bu Ajeng boleh kembali ke kelas menjalankan tugas Ibu sebagai seorang. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sampai Wassalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat duduk, siap. Siap. Doa mulai. Selesai. Oke, ada yang berangkat? Siapa? Kenapa ya? Nopal apa ya? Nopal yang itu. Terima kasih. Terus? Putri Sukma. Kenapa? Putri sakit, Nopal. Sakit kaki kamu. Pinten. Oh iya, itu kok ngerti, Mas? Oh dari kemarin. Iya. Kamu peduli ya sama apa ya? Nggak peduli. Ya peduli. Oh peduli. Riki ya. Kemarin Bu Ajeng ada yang nggak suka ya? Iya. Apa ya? Apa tuh pertanyaan tentang apa? Oke. Kita masih ingat kelompok yang waktu dulu kalian ada antum itu? Masih. Oke, kita ini ya kelompok ya, guys. Tapi khususnya di daerah api. Bangsa. Oke, yuk. Nanti tanya lagi. Unsur musik apa? Kemarin ada dinamika. Terus ekspresi. Terus apa? 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 Harmoni irama. Udah ya? Melodi. Oke. Suara yang pertama. Kalau
kalau diklasifikasikan kan banyak ya, ada banyak unsur-unsur musik, tapi yang paling utama banget itu ya memang suara. Suara itu bisa dari misalkan ke vokal, berarti dari suara dewa ya. Bagian dari tubuh kita yang menghasilkan suara sebenarnya apa? Suara. Gitu ya, itu termasuk ke dalam unsur musik kalau kita bernyanyi. Terus kalau misalkan kita memainkan alat musik, jenis-jenis alat musik, ditemukan tuh jenis alat musik. Maksudnya berdasarkan fungsinya aerofon, idiofon, elektrofon. Aerofon itu apa? Kordofon. Aerofon apa? Aerofon. Ya, terus recorder, saxophone, gitu ya, ngerti ya? Kalau idiofon terus angklung, gamelan, terus kalau membranofon, membranofon, contohnya gendang, gendang, itu ya, ikutan ya berarti ya. Kalian kalau soal-soal itu kan bisa jawab ya. Berarti 100 lah ya. Atau 10. Kenapa langsung? Amin. Misalkan ada kita kalau nada itu ada berapa? Nada tangga nada ada berapa? Tangga nada ada berapa? 7. Kita jelasin aja ya. Terus kalau irama, bedanya irama, tangga nada, nada, ritme itu gimana sih? Yang misalkan gini, kalau ini namanya apa nih? Mi, fa, sol, mi, re, do, sol. Ini namanya apa? Iya, ditulisnya jadi notasi ya. Nek dinyanyikan jenenge irama. Nada. Iya, nada iki nada. Nek ditulisnya jenenge notasi, nek dinyanyikan jenenge irama. Hah? Irama. Apa? Irama. Apa sih? Irama. Apa yuk? Juga. Apa yuk? Hah? Irama. Itu namanya irama ya, irama. Sol ya. Tangganya tangan ada kayak biasanya do re mi fa sol la si itu tangan ada ya. Nah, nek tempo seperti yang tadi, ya kan? Tempo itu cepat lambat ya. Cepat lambat itu beda sama keras lembut ya. Kalau keras lembut itu nanti masuknya ke dinamika. Itu harus keliru. Nek tempo itu cepat dan lambatnya ketukan ya. Itu namanya apa? Tempo. Cepat lambat dan keras lembut itu beda ya. Nanti ada kita kan belajar ngomong kurang keras, kurang cepat ya, tapi kurang keras. Itu ya, ngerti? Apa? Tadi tempo dan dinamika. Ya sekarang nih harmoni. Suara sakit itu maksudnya ojo, bukan sampai kesalahan suara itu berarti misalnya gini, lagu matahari terbenam gitu, tahu tidak? Itu lagi
Matahari terbenam. Saiki dari sebelah sini kamu nyanyi matahari terbenam, hari mulai malam. Itu yang tiga ya. Nanti kita di sini nyanyi ini. Matahari terbenam, hari mulai malam. Matahari terbenam, hari mulai malam. Hari mulai malam. Hari mulai malam. Hari mulai malam. Hari mulai
udah harus sama, misalkan aku misalkan ya, aku pakai baju putih, kamu pakai baju putih itu enggak berarti harus sama gitu loh, paham nggak sih? Nah, misalkan kayak misalkan kamu baju kamu jilbab ya, kayak misalnya aku ambil baju misalnya, kan ini warnanya apa guys? Terus jadi apa guys? Roy? Ini jadi aku harmonis sih, jadi aku harmonis seperti ini lah ya, kan kamu udah aku terus kan ambil jilbabnya saya rada-rada mirip warnanya rada kuning-kuningnya apa Yud? Misalnya gitu ya, ini juga termasuk bagian dari harmoni ya. Kan misalnya orang model Sial. maksudnya kan oh iya lupa maaf yang rumahnya taman beji itu loh. Misalkan ibaratnya ya, kalau misalnya dewe di dalam sebuah lagu ya, kayak misalnya lagu itu kan tempo, dinamika, ada nada, ada irama itu ya, itu kan dalam sebuah lagu, semuanya itu harus harmonis, kalau nggak sih, jadi nggak bisa kita sampai dia misalnya, aku main buat harmonis, start, apa main, dan start, ya mati ya. Itu kalau misalkan dewe saat Malang loh, kan aku kan mau kene, misalkan coklat itu dia kasih kalon ya, masih, iya kok. Lah kan misalkan dewe nengi, nek mau nengi kak, menikah. Oh enggak, kamu ngapak peo. Ya pasti. Tapi kan Taman. ya kan di dalam dalam kita ada dewe hidup yang Pemalang, paham kan? Tapi ini beda-beda, paham kan? Bahasanya beda, logatnya beda, ngomongnya beda apa beda? Beda kan? Tapi kan walaupun beda kita satu malam kan beda ya. Tapi kan walaupun beda kan berarti kita ngomong beda terus baju tidak menang. Ayo kamu kayak ngomong beda apa? Kalau beda misalkan kita bermain harmoni ya, kita belajar harmoni, kita belajar nyanyi. Itu udah baik kan, misalnya kan tadi kan dua suaranya berbeda ya. Hari mulai malam. Kita pastikan ya 80% lah. Buat dipastikan ketika kamu mau permainan kamu hari mulai malam suruh banget ya. Orang suruh suara kan? Iya. Nah, jadi nanti dulu direndahin lagi, sedikit lagi suaranya. Berarti kamu dengan suara dulu karena misalkan kita bernyanyi, kita bermain harmoni, kita kan kalau bernyanyi, bermain itu harus ada harmoni ya, ada harmonis ya. Nah, misalkan kamu nggak bisa mendengar suara pemain yang berbeda, itu namanya berharmoni. Sampai kau bernyanyi, suara satu, suara dua bernyanyi, suara dua dengan suara satu, suara dua dengan suara dua itu baru tidak harmonis. Kayak misalkan kita berbeda pendapat, wajib berpendapat sama wajib nggak mendengarkan kamu ya. Itu juga kita tidak harmonis. Tapi wajib beda pendapat sama kamu, wajib mau mendengarkan kamu, berarti ya itu kita harus harmonis. Selaras itu nggak terlalu sama ya, paham ya? Ya. Itu pendidikan balik lah, kayak ya benar apa sih temenannya? Iya itu belajar dari harmoni juga, belajar dari nilai harmoni. Jadi itu sebenarnya kalau kita belajar musik itu luas. Kayak misalkan, kita belajar main gitar ya. Kan misalkan kamu belajar main gitar, wajib bilang ayo kita belajar begini. Bulan terus. Nek kalau nggak manut ya, makanya jenis jadi kita kan belajar musik, dia belajar main
mancing kok. Banyak banget kalau anak ekskul loh. Sebulan langsung aku sebulan langsung minggu langsung. Pinginnya minggu dia makan, minggu harus bisa. Padahal kok dia ngapa-ngapain. Udah kita pasti tak ketemu kok. Ya udah. Dan itu yang nggak bisa kayak gitu. Dan kalau kita mau belajar itu teman-temanan. Sehari belajar 10 menit atau 15 menit lebih berarti daripada kamu dalam 1 minggu cuma belajar 2 jam dalam minggu. Sekali main 2 jam. Sekali main 2 jam dengan 15 menit setiap hari itu lebih berarti sih 15 menit setiap hari. Paham nggak? Kayak misalkan dia nabung, paham nggak sih? Sedikit. Itu kalau belajar CE. Jadi kalau belajar musik itu sebenarnya itu melatih itu. Jadi makanya banyak sekolah-sekolah kayak misalkan Montessori itu nggak sih? Montessori itu nggak ya? Ya sekolah-sekolah anak-anak bisa itu saya anak-anak hits sih maksudnya saya orang tua yang udah lebih terbuka pikirannya tentang belajar gitu ya, tentang belajar yang nggak harus di dalam kelas misalnya. Itu tuh anak-anak Montessori ini belajar musik juga karena Allah kan menyeimbangkan otak anak diri itu juga melatih adab di mereka. Ya kan besok sabar, dia main piano. Ipat dari ini bisa dipakai dari ini tapi nggak boleh alternatif itu pakai jadinya jempol biar nggak jempol. Jadi belajar di situ juga namanya ini kan. Jadi kalau kita belajar di situ luas itu ya. Terus nah ekspresi itu kayak misalkan kamu pernah dengar lagunya ini Bohemian Rhapsody. I see little silhouette sekarang minggu pandang botol nggak? Nggak tahu ya. Mama just killed a man with a gun against his head. All my troubles know he's dead. Itu kalau kamu dengarkan, kamu dengarkan ya. Kalau kamu dengarkan lagu Bohemian Rhapsody itu punya Queen namanya. Itu dinamikanya, ekspresinya itu terlihat sekali. Banyak jadi menggunakan bahasa Arab juga. Terus itu kolaborasi itu lagu harmonis itu. Keanekaragaman itu semuanya jadi satu di situ. Agama sih ya, agama suku budaya itu lah. Ekspresinya kelihatan banget kalau nonton nggak kan ya. Sebenarnya nanti maksud ekspresi itu gimana sih? Apakah ketika bernyanyi, apakah yang dimaksud dengan ekspresi ketika bernyanyi itu harus kalau terlihat? Aku mendengarkan. Jadi ketika gue ingin melihat ekspresi dari sebuah lagu itu mendengarkan ya, bukan melihat ya. Bukan misalkan video klip gitu ya, bukan. Itu yang dimaksud ekspresi itu bukan itu. Paham ya? Orang pun mendengarkan ya ekspresi. Terus kita kenal satu lagi sama yang namanya ritme. Kalau di dalam mau tahu ya, perempatan berapa? Ada berapa? 4. Indonesia ini jamnya berapa? Indonesia ini jamnya berapa? 4. Dimulai hitungan 1. Hitungan Indonesia ya guys. 4. Guys. 1, 2, 3, 4. Dimulai hitungan berapa? 4. Ya, 4. Dimulai teman-teman mau ingat sih Pak? Mau ingat sih Pak? 1, 2, 3. Terus ya, nah saya ini ritme. Kau tahu melihat kan? Indonesia Raya ya. Mi fa sol, sol la sol fa mi re, do, 2.
apa? Jam. Sendiri? Sendiri. Aja. Sama enggak? Sama enggak? Namanya ritme. Walaupun nadanya berbeda kan pasti? Ya. Lah nek irama, mikir irama nih mi fa sol mi re do sol gitu ya. Sol la sol fa mi re. Tapi sebenarnya ritmenya sama re mi fa ritmenya bodoh. Paham nggak? Kalau bayangan nggak? Apa bayangan nggak? Ya. Nanti ya. Nah, itu ada yang mau tanyakan dulu nggak soal ini? Nggak ada? Jelas ya, guys? Ya. Ada yang mau tanya? Bu, mau tanya Bu. Siapa yang mau tanya ya? Saya mau tanya. Bu, kalau tim D itu apa ya Bu maksud dari tim D? Oh, tim D. Nah, tim D itu warna suara. Tim D itu warna suara. Jadi kalau misalkan kalian tahu musolnya Mulan Jamila nggak guys? Mulan Jamila, Mulan. Oh, Dewi. Seperti Falah yang diberikan oleh Mbak ini. Nggak ada yang bertanya lagi. Pena apa sih? Aku belajar meski pena guys. Yo, aja. Ada kan saja dikain. Dua keren intervalnya berapa? Interval satu ekonomi interval pak kesel sol bola bersih kejut. Tapi yang buat kami dasar-dasar yang ada lah. Kita belajar tentang unsur-unsur musik. Musik ini nggak selalu harus suara alat musik ya, dan juga suara kita. Suara kamu yang malas itu juga musik sama. Iki mas gampang ya, baju tidak terlalu peduli. Misalkan gue nulisnya ini ada beberapa tema untuk kamu membuat lirik lagu gampang ya. Ini kita pelajaran kelompok nggak usah diciptakan, nggak apa-apa. Ya. Nanti tiap kelompoknya kan membuat apa lirik lagu itu ya. Dari aku diambil setelah Bu Ajeng bilang ambil ya. Itu tema nangel. Orang. Siap ya, tangan kita semua. Iya.
Indun, ayo bermain. Enak ayo bermain. Oke. Kelompoknya Yuki apa? Yang keluar dia. Kelompok Ilham. Ayo bermain. Kamu Ica. Indonesia. Kamu. Cita-citaku. Kamu. Ayo Malaysia. Kamu. Bersyukur. Selamat siang Bu Ajeng. Selamat siang Bu Ella. Gimana tadi perasaannya setelah melaksanakan supervisi di kelas saat pembelajaran ini? Alhamdulillah lega ya. Maksudnya sudah terlalui dengan ya, lumayan. Alhamdulillah plong gitu ya Bu Iya, ya. plong banget. Nah, baik Ibu, izin waktunya ya Bu, saya akan melakukan wawancara tentang pengamatan saat pelaksanaan tadi supervisi di kelasnya Ibu Ajeng. Iya, oke. Bu Ajeng, bagaimana kesannya menurut Ibu Ajeng setelah menyelesaikan dan menyajikan pembelajaran di kelas tadi? Kesannya saya senang karena anak-anak menurut saya itu cukup antusias ya Bu. Maksudnya mereka mau mendengarkan, mau terlibat langsung di dalam pembelajaran. Maksudnya ketika saya memberikan pertanyaan, mereka mau mencoba untuk menjawab. Jadi anak-anak antusias sekali tadi ya Bu ya. Oke. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Bu Ajeng lakukan tadi sudah sesuai dengan rencana Ibu? Menurut saya sudah sesuai dengan rencana ya Ibu, 80% lah, tapi ya memang kurang maksimal sih memang karena ada beberapa faktor yang mungkin di luar kendali saya ya, kayak misalkan tadi ada anak yang nggak berangkat juga gitu kan karena memang sakit kan. Saya sih pengennya semuanya bisa ikut terlibat, jadi bisa sama-sama sampai pada materi yang saya ajarkan. Berarti masih ada yang belum maksimal ya Bu? Iya. Kira-kira tadi yang belum maksimal di bagian mana Ibu? Kalau saya sih merasanya itu ini ya Bu, kalau untuk materi atau untuk ini? Materi dulu. Kalau untuk materi sih saya merasa kurang maksimal di bagian yang anak-anak itu masalah ritme dan irama itu memang agak ini sih ya Bu, tricky, maksudnya agak sedikit membingungkan ya. Jadi memang mungkin harus diulang-ulang kayak gitu. Apalagi kan kalau seni itu kadang kan ada anak-anak yang memang dia mungkin tidak atau belum mempunyai kemampuan di bidang itu ya Bu ya. Jadi memang ya tidak bisa ini juga sih ya, tidak bisa menjustifikasi juga. Tapi itu sih menurut saya yang agak kurang itu, yaitu bagian irama sama ritme itu. Oke, cuma itu ya Bu. Tapi kalau menurut Ibu secara keseluruhan dari awal pembelajaran inti sampai penutup bagaimana Ibu? Menurut saya insya Allah sih 80% sudah saya sampaikan. Oke. Kondisi siswanya Ibu bagaimana tadi? Sudah aktif semuanya apa belum? Apa masih ada yang belum kelihatan keaktifannya? Masih ada sih yang sedikit belum kelihatan keaktifannya, kayak jadi kan kita ada games juga kan yang anak-anak pada maju itu kan, yang perwakilan kelompok untuk ambil challenge-nya mereka bikin lagunya itu apa. Itu memang ada berapa mungkin yang kurang antusias gitu Ibu, maksudnya kurang apa ya, dia masih agak asik, kurang semangat gitu lah, gitu sih. Berarti Ibu tadi menceritakan kalau pembelajaran Ibu tadi ada yang menyenangkannya juga ya Bu ya, termasuk tadi saat anak-anak melakukan permainan apa tadi Bu namanya Bu? Kalau saya pakai modelnya itu tim games turnamen itu. Jadi kita udah sampai kita bikin tim tadi yang pertama itu bikin tim. Setelah bikin tim saya kasih sedikit kemarin kita udah saya share pembelajaran yang video ini apa, jadi mereka udah bisa baca sendiri dulu. Jadi saya ada sedikit materi gitu, saya ringkas gitu, karena kan memang materi kalau di seni itu kan luas banget Bu, dan itu memang harus saya pilah-pilah lah. Kalau misalkan ini kayaknya bisa relevan saya pilihnya memang ya. Jadi saya share mereka sudah ada gambaran kita mau belajar apa gitu lah. Terus hari ini kita bikin tim, terus saya kasih kita ada diskusi sedikit. Setelah itu ada challenge-nya kita itu bikin lirik lagu anak-anak gitu.
gitu. Berarti Ada turnamen. Turnamennya itu kita nanti ditampilkan anak-anak itu, tapi tidak di hari ini karena ini kan emang 2 jam pelajaran. Itu tuh biasanya untuk 4 jam pelajaran itu. oh gitu. Lah menurut Bu Ajeng sendiri yang memuaskan bahwa anak itu sudah memahami pembelajaran ibu itu di mana tadi? Ini yang kayak tempo, mereka udah tahu ketika saya tepuk-tepuk, oh itu namanya tempo, mereka tahu. Terus kita tadi ada sedikit mencoba tentang harmonisasi, itu emang agak ini ya, tapi saya puas sih mereka bisa, oh ya suara 1 sama suara 2 bisa terlihat gitu. Itu sih itu yang saya senang tadi. Memang sudah berjalan dengan baik sih Bu, tadi saya melihat sendiri. Lah kalau menurut Bu Ajeng sendiri yang masih kurang memuaskan tadi di apanya itu? Gini sih, kalau ini ya Bu, tadi emang ada, saya itu memang ada kalau misalnya kita berkelompok ya Bu, saya itu memang kadang agak sedikit kesulitan ketika mengkondisikan ketika anak sama anak bareng gitu Bu. Misalkan mereka satu ini ya berkelompok kan kita bikin tim-tim gitu kan, lah yang belakang-belakang itu yang agak jauh dari jangkauan saya, itu kadang mereka kan ada sedikit ngobrol sama temennya lah. Itu sih Bu. Itu yang saya agak kadang aduh kalau saya kayak kalau saya mengingatkan terus takutnya mereka nanti kok diingatin terus gitu, terlalu banyak ininya gitu. Di kegiatan tersebut memang harus ada kegiatan yang membuat anak menyenangkan, walaupun materi kita kayak Bu Ajeng materinya tadi seni budaya tentang apa tadi Bu? Tentang mencipta lagu. Jadi anak-anak ya bisa mengikuti dengan baik ya Bu. Kemudian Bu Ajeng sudah memberikan kreativitas anak untuk menciptakan sebuah lagu, walaupun lagu-lagu sederhana gitu ya. Oke. Menurut Ibu bagaimana ketercapaian kompetensi yang siswa sudah capai? Kalau tadi sampai di ini ya Bu, turnamennya ya challenge-nya sih kalau saya sih 80% ya. 80%. Karena kita belum ini juga sih kalau secara materinya ya Bu, tapi kan kita belum ada ininya, turnamennya itu kan belum gitu. Saya sih 80%. Secara tidak langsung sudah hampir maksimal ya Bu, karena sudah 80%, tinggal 20% lagi yang Bu Ajeng itu harus cari untuk bisa lebih maksimal lagi. Iya. Oke. Kira-kira menurut Bu Ajeng apa yang menjadi kesulitan siswa pada saat belum mencapai ketercapaian tersebut? Kesulitannya itu mungkin kan kalau ini ya bagian yang membuat lagu ya Bu, kadang itu ada anak-anak yang memang mereka belum memiliki atau kadang tidak ya mungkin ya memiliki apa sih rasa berkesenian gitu Bu. Kayak misalkan mereka kadang kayak nada, mereka buta nada lah, itu sih itu yang agak sulit itu bagian itu. Kalau di lain materi? Di lain materi itu biasanya itu ini anak-anak itu takut mencoba. Ya, misalkan saya ada monolog, nah itu pasti kalau misalkan kita ayo siapa yang mau Bu itu dulu Bu, ini dulu Bu, lah itu pasti seringnya itu kayak gitu, maksudnya mereka masih kurang berani untuk saya Bu, saya dulu Bu gitu. Kalau menurut Bu Ajeng sendiri kesulitan saat memberikan materi itu di bagian apa? Kesulitan saat memberikan materi itu ini sih paling di saat misalkan saya ada materi praktik ya Bu, di lain materi misalkan ya ada materi praktik, sedangkan kita fasilitas dari sekolahan kan tidak semuanya ada ya Bu, kayak misalkan pianika itu kan anak-anak harus bawa sendiri, karena saya pakai yang gampang itu belajar aku pakai pianika dulu karena kita cuma ada 1 ibu di sekolahan, jadi mereka bawa pianika kan. Nah kadang itu ada anak-anak yang memang tidak punya dan mungkin dia ini Bu, pemecahan masalahnya itu masih kurang ya, jadi dia kadang untuk pinjam gitu dia nggak mengusahakan, itu ada juga yang gitu, tapi sebagian besar ya mengusahakan selalu ada sih, mereka selalu berusaha untuk membawa alat. Berarti memang ada anak-anak tertentu yang lebih menyukai atau lebih aktif saat belajar hal yang lain. Kita jadi materi tentang mencipta lagu ada yang kurang aktif, tapi saat mereka menggunakan alat praktek mereka lebih aktif. Baik, menurut Ibu sendiri bagaimana mengatasi kesulitan tadi untuk mengaktifkan siswa?
mengatasi kesulitan itu memang kayak misalkan hari ini saya mengajar di 12 ya, saya menjadi kebetulan 12 IPA 4 dan misalkan 12 IPS 4. Nah, misalkan di 12 IPA 4 atau 12 IPS 4 itu ada anak yang tidak membawa, itu memang saya kadang menyarankan untuk meminjam di kelas yang saya ajar yang lain karena materinya kan sama kelas 12. Nah, cuma nanti saya kasih tahu pasti kalau ketika pinjam alat, selang pianika dan motif itu dicuci. Setelah itu baru boleh dipakai. Sebelum dikembalikan harus dicuci lagi gitu. Biar nanti yang pakai juga kan nggak dari mood gitu. Yang takut juga ya, apalagi sekarang lagi corona masih ada, jadi kan merupakan penyebaran awal Iya. saling menggunakan alat yang sama. Memang idealnya itu sih memang harus sendiri ya Bu, tapi memang kadang Kita tidak bisa memaksakan. bisa memaksakan anak-anak harus ada semua kan gitu. Ya Ibu, untuk Ibu Azim sendiri kira-kira ke depannya biar membuat pembelajaran itu berhasil, apa yang akan Ibu lakukan? Saya sih pengennya mencoba model-model pembelajaran yang baru sih. Saya suka mencoba model pembelajaran baru. Misalkan kalau CTA saya dulu udah pernah beberapa kali kan. Group discussion juga itu kalau anak-anak kelas 12 itu kayaknya itu lebih cenderung suka group discussion gitu loh. Maksudnya kalau mereka membuat misalkan ada satu project, mereka bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng, kayaknya mereka lebih suka kayak gitu sih. Maksudnya lebih berani untuk speak up kadang, tapi kalau sendiri gitu daripada ya. sendiri kan misalkan tampil maju sudah, mereka itu agak kurang gitu sebenarnya. Masih demam panggung. Ya, demam panggung. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mari kita sama-sama mengidentifikasi hal-hal yang sudah mantap menurut Bu Ajeng dan hal apa juga yang perlu kita tingkatkan. Oke, baik Ibu, yang kurang dan perlu ditingkatkan menurut Bu Ajeng itu apa saat Ibu tadi memberikan pembelajaran di kelas? Yang yang perlu kita, kalau saya sih merasa penguasaan kelas. Penguasaan. Saya ingin bisa menyentuh semua anak-anak gitu loh Bu. Membuat anak-anak terstimulus untuk mencoba gitu sih, untuk tampil itu sih. Itu merupakan tantangan besar. Bisa memberikan motivasi, inovasi yang lebih baik lagi kepada individu. Secara keseluruhan memang Ibu Ajeng tadi persiapan pelaksanaannya sudah bagus sekali, kemudian penyampaian materinya dari awal sampai akhir juga lancar sekali, dan anak-anak sudah kreatif, sudah aktif dalam proses pembelajaran. Tadi yang sudah ada di dalam kelas juga tadi ada diskusi kelompok, membuat sebuah lagu, menyanyikan lagu. Saya juga tadi senang sekali Ibu, jarang sekali saya ikut nyanyi-nyanyi di kelas. Terima kasih Ibu. Hanya sebagai penutup ini cuma saya ingin menyarankan saja ya, mohon maaf sebelumnya. Ini demi kebaikan kita semua. Biar nanti kedepannya lebih baik lagi saat pembelajaran. Tadi saya masih melihat waktu di kelas itu masih banyak menggunakan bahasa yang sehari-hari. Jadi kedepannya saya mohon maaf, mungkin Bu Ajeng nanti bisa memperbaiki lagi, gunakanlah bahasa Indonesia ya. Karena kita takutnya kalau kita setiap ngajar walaupun sedikit-sedikit itu takutnya nanti jadi kebiasaan semakin banyak. Dan nanti anak menganggap kita bukan gurunya malahan, jadi kurang sopan. Jadi nanti kedepannya biar lebih bagus. Ya baik Ibu, nanti akan saya perbaiki. Baik, atas sarannya Ibu ya. Sama-sama Ibu, alhamdulillah ya Bu, supervisinya bisa berjalan dengan lancar, dan kita ini sudah juga melakukan pembinaan diri kita masing-masing ya Bu. Tentunya dari supervisi saya punya saya mohon maaf ya, ada kata-kata yang Ibu aja. Sama-sama, saya juga sangat terima kasih ya Ibu. Maksudnya kan kalau ada yang bersedia ini kan jadi kan saya tahu loh Ibu, bersama kan itu kan sama guru ya Bu. Jadi kita kalau misalkan ketika saya mengajar jadi ada yang memberikan masukan, oh ini loh Bu bagian ini yang kurang, kan kalau anak-anak kan kadang kan lebih cenderung melihat ke materinya ya Bu. Tapi kan kalau misalkan sama-sama Bapak Ibu guru itu kan lebih ingat, oh ya ini nih harusnya ini kayak gini gitu kan. Memang saya itu perlu banget itu Bu kayak gitu. Perlu belajar lah. Terima kasih banyak ya. Saya juga terima kasih, semoga kedepannya nanti kita sama-sama belajar lebih banyak. Amin. Intinya adalah kita ini
Bu Eden. Terima kasih. Bisa kembali ke kelas. Terima Iya, kasih. terima kasih. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.